Oke, kita bertemu di dalam workshop privat microcontroller Atmel HT89 dengan Bascom 8051. Nama saya Akvianto Eko Putra, seorang penulis buku bestseller microcontroller dan PLC yang alhamdulillah telah banyak beredar di toko-toko buku di kota Anda. Baiklah, kita awali presentasi kita pada hari ini dengan melihat beberapa hal atau beberapa materi yang akan kita sampaikan mulai dari sesi pertama hingga sesi terakhir. Di awal workshop ini nanti kita akan belajar mengenai introduksi dan port paralel yang ada di dalam microcontroller AT89. Demikian juga dengan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk LED, tombol maupun animasi. Pada bagian yang kedua, kita akan berbicara tentang pewaktu dan pencacah atau timer control. Akan kita lihat bagaimana kita memanfaatkan tombol untuk melakukan pencacahan, pembangkit suara melalui speaker atau buzzer, dan nanti juga akan saya terangkan mengenai aplikasi motor servo. Pada bagian yang ketiga adalah komunikasi serial. Ini sangat penting sekali untuk sistem kontrol, pemantauan dan pengontrolan, karena yang paling mudah menggunakan port serial. Walaupun komputer-komputer sekarang, terutama laptop, sudah tidak memiliki fasilitas port serial, tetapi kita masih bisa menggunakan USB to serial. Kemudian pada bagian yang keempat kita akan belajar mengenai interupsi. Dan nanti di bagian bonus akan saya terangkan beberapa aplikasi-aplikasi yang belum diungkap pada sesi pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan perlu Anda ketahui bahwa apa yang saya sampaikan dalam 4 sesi ini merupakan konsep dasar di dalam pemrograman microcontroller Atmel AT89. Oke. Berikutnya ini adalah contoh hardware ataupun perangkat keras yang bisa kita gunakan. Tampak di sini ada sebuah downloader, hanya saja masih menggunakan port paralel. Jadi kalau Anda menggunakan desktop, tentu saja yang masih dilengkapi dengan port paralel bisa menggunakan downloader port paralel ini yang kita sebut sebagai ISP downloader. Kemudian yang di sebelah kanan ini dengan PCB warna hijau ini merupakan sistem minimum. Nanti kita bisa meletakkan microcontrollernya di sini. Kemudian ada beberapa konektor-konektor yang kita sebut sebagai AMP0 atau IDC konektor yang bisa kita gunakan untuk belajar atau dihubungkan ke device-device yang kita kehendaki. Ini adalah salah satu contoh kita menggunakan sebuah sistem minimum. Kemudian untuk mendownload kabel yang ada di sebelah sini, ujung konektor yang agak kelihatan ini dihubungkan ke bagian downloader ini. Oke, ini adalah produk lain yang terbaru di tahun 2010 dari ADP, yaitu bisa kita gunakan untuk belajar AT89 sekaligus beberapa AVR. Jadi cukup menggunakan kabel USB untuk melakukan download, dan bentuknya atau konsepnya masih sama seperti sebelumnya, hanya saja ini lebih fleksibel, jauh lebih fleksibel dibandingkan versi yang tadi baru saja saya tunjukkan. Oke, ini beberapa fitur yang ada di dalam MinMCS51 AVR dari ADP. Bisa Anda baca di sini menggunakan antarmuka USB, bisa dikonfigurasi sebagai USB ISP downloader atau AVR ISP MK2. Kemudian bisa menggunakan Windows XP, Vista maupun NT. Untuk Linux sebaiknya saya sarankan Anda menggunakan AVR-DUT. Ini bisa diunduh di internet. Kemudian mendukung program-program populer seperti AVR Studio, ini gratis ini. Kemudian Universal ISP Downloader sudah disertakan dalam paket penjualannya, atau mungkin CodeVision yang kompatibel juga dengan AVR Studio untuk downloader AVR ISP MK2. Satu daya itu bisa secara
internal menggunakan USB ataupun Anda sediakan sendiri menggunakan adaptor antara 6 sampai 9. Sudah dilengkapi dengan ADC 8 bit, DAC 8 bit dan SPI onboard. Dilengkapi dengan USB ISP.dll. Ini penting sekali untuk mengembangkan program-program antarmuka yang langsung bisa berhubungan dengan MinMCS 51. Dan yang lebih penting lagi bahwa produk ini MinMCS 51 AVR mendukung microcontroller ini AT89S maupun C515253 8252 8253 55WD dan beberapa AVR seri AT Mega 8515 atau 90S 8515 yang kompatibel dengan ini. Oke, ini hanya beberapa hal yang bisa saya jelaskan mengenai mode kerja dari MinMCS 51 AVR. Anda bisa membaca di website saya, klik di sini.com/embedded. Ini juga mode-mode yang lain. Oke, saya kira introduksi di bagian yang sangat awal ini bisa saya sudahi di sini, dan kita akan nanti lanjutkan dengan bagian yang pertama dari sesi pembelajaran kita, pemrograman mikrokontroller AT89 menggunakan Bascom 8051. Terima kasih.